Nah, PSN PIK 2 ini keluar, itu adalah hasil perselingkuhan antara Joko Widodo sama Abuan. Karena setelah Abuan melakukan investasi di IKN, maka dibayarlah. Ini sudah dibantah, pasti adalah bayaran yang memberikan PSN PIK 2. Oke, itu supaya publik paham. Nah, kami bergerak sekarang bukan lagi itu, tapi kami berharap Presiden Prabowo melakukan penegakan hukum untuk mengembalikan semua aset-aset yang pernah dirampok oleh PSN, oleh PIK 2. Nama-namanya sudah tahu, Nono Sampuno, Aguan, Antoni Salim, Ali Hanafi, dan lain-lain. Itu ada semua namanya, itu supaya kita clear. Nah, apa yang kita mau kembalikan? Aset negara. Yang pertama aset negara, yang kedua tanah rakyat, yang ketiga adalah XBLB. Itu harus dikembalikan ke negara. Aset negara itu terdiri dari laut, sungai, bantaran sungai, kemudian laut, kemudian irigasi, irigasi yang hilang begitu saja, jalan yang diambil semua begitu saja, kemudian fasilitas sosial, musola, masjid, surau, lapangan bola, bekas KUD, bekas puskesmas, itu hilang semua dan diambil oleh PIK 2. Dan saya yakin ganti ruginya mungkin tidak ada sampai sekarang. Itu harus diaudit semua dan kita pasti bisa mengejar semua, mengetahui semua apa yang sudah diambil. Nah, itu aset negara, termasuk pagar laut, termasuk reklamasi yang sudah dilakukan. Nah, yang kedua, kelompok tanah rakyat. Tanah rakyat yang harus kembalikan itu adalah tanah-tanah yang satu direkayasa sedemikian rupa sehingga seakan-akan ada pemilik lain, rekayasa hukum sehingga ada pemilik lain yang seakan-akan menang berperkara, padahal itu jatuh juga ke PIK 2 ujung-ujungnya, karena semua sponsor perkara tanah itu sebenarnya adalah PIK 2 yang ada di Tangerang. Yang kedua, rakyat yang diintimidasi sehingga melepaskan tanahnya dengan harga murah, itu juga harus dikembalikan. Kemudian harga tanah-tanah yang dibayar dengan harga murah itu juga harus dikembalikan ke pemiliknya. Oke, itu tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh PIK 2 baik melalui intimidasi, kriminalisasi, rekayasa hukum, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kelompok tanah tadi yang aset negara mangrove. Itu saya sudah cek kemarin, ternyata dapat informasi dari 1.700 ribuan hektar itu sudah 300 sampai 400 hektar sudah ditimbun oleh PIK 2 dan mangrove-nya sudah hilang dan sudah dijual. Itu harus dikembalikan ke negara semua, itu mangrove. Nah, kemudian tanah BLBI, informasi yang saya dapatkan, tanah BLBI yang masuk di lahan PIK 2 itu lebih dari 100 hektar, ada menyatakan 160 hektar tanah XBLBI. Nah, ini saya sudah menemukan salah satu kasus modus mereka mengambil tanah BLBI. Ini kasus yang Bank Pembangunan Asia, Lee Darmawan. Lee Darmawan ini memiliki dulu sitaan BLBI itu 811.000 meter persegi, 81 hektar. Menariknya, Lee Darmawan sudah disita tanahnya harusnya oleh kejaksaan. Tahu-tahu ada perusahaan yang menggugat Lee Darmawan dan menggugat negara tahun 2003. Aneh. Padahal harusnya disitanya itu tahun 2023. Harusnya sudah 2003 sudah disita dan tidak disita-sita oleh pengadilan. Sekarang tanah itu, menang perusahaan ini, perusahaan yang menggugat. Nah, menggugat akhirnya tanah itu menjadi milik perusahaan. Tapi di pihak lain, menarik lagi, ada warga yang namanya ini Japri dan Lydia Angelina
ini menggugat bahwa tanah yang ada di PIK 2 itu adalah tanahnya dia yang diambil PIK 2. Lucu. Setelah ditelusuri orang ini, itu rumahnya sampai 200 meter aja nggak nyampe. Jadi orang nggak masuk akal bahwa dia punya tanah 81 hektar di PIK 2. Permainan. Nah, ini seakan-akan PIK 2 kalah. Jadi, nah PIK 2 ini bukan menuntut sekarang. Dia pura-pura menjadikan dirinya bahwa dia pemilik tanah digugat orang lain. Nah, sehingga dengan kalahnya dia, itu jatuh kepada orang ini dan pindah sekarang menjadi tanah PIK 2. Nah, ini skenario betul-betul yang dilakukan PIK 2. Nah, ini seluruh tanah BLB, ex-BLBI yang ada di PIK 2, saya berharap Presiden Prabowo melakukan audit hukum. Karena perpindahan seperti ini ternyata dilakukan oleh PIK 2 untuk mengambil tanah ex-BLB. Nah, ini harus dibuka semua oleh ini. Jadi, saya berharap Pak Prabowo, Presiden Prabowo, setelah Bapak mencabut PSN PIK 2, maka lakukan audit. Satu, audit semua aset negara yang sudah diambil, pagar laut, pantai yang sudah pantai yang sudah direklamasi. Saya dapat informasi dekat Aloha yang dikenal di sana, itu sekitar 300 hektar itu adalah bekas reklamasi. Apakah betul itu ada izinnya? Karena selama ini bisa disentuh. Yang kedua, mangrove itu diaudit. Yang ketiga adalah sungai yang sudah hilang diaudit, bantaran sungai, irigasi yang sudah hilang, tambak ada sungai, kemudian fasilitas sosial, jalan-jalan itu berapa ribu hektar yang sudah diambil oleh PIK 2 dan itu harus dikembalikan ke negara. Nah, itu aset negara. Audit juga kepada seluruh rakyat Banten yang merasa dirugikan. Saya mengharap saatnya Anda mengajukan semua tuntutan kepada PIK 2 agar tanah Anda kembali semua. Ada tanah kembali. Nah, itulah, dan tadi audit hukum, proses hukum terhadap aset BLBI yang terdirampok. Jadi, saya menyatakan PSN PIK 2 statusnya itu dulu dikejar adalah untuk menutupi perampokan yang sudah dilakukan dan memperluas perampokan di seluruh Banten. Itu saya pikir. Nah, terakhir saya berharap dengan berubahnya sikap pemerintah Presiden Prabowo sekarang untuk tegas, saya berharap gubernur, bupati, wali kota, aparat hukum, pengadilan, kejaksaan, BPN, kemudian kepolisian, jadilah penegak hukum dan berhentilah menjadi kaki tangan oligarki. Nah, ini semua berdirilah di belakang presiden. Pak Andra Soni yang saya hormati, saya ingin sekali mendengarkan satu kata dari Bapak sebagai gubernur membela rakyat. Kemarin saya di orang menertibkan muridnya di sekolah karena merokok, malah kepala sekolahnya Bapak pecat. Tapi orang Banten diam semua. Itulah saya harapkan bahwa sekarang Presiden Prabowo berubah. Saya minta seluruh aparat di bawah ini berubah dan menjadi pembela rakyat, bukan lagi pembela PIK 2, Aguan dan kawan-kawan. Itulah saya pikir penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan kami ucapkan seluruh rakyat Banten. Tentunya para pejuang melawan oligarki PEK 2. Alhamdulillah, walaupun label PSN di PEK 2 sudah dicoret oleh Bapak Presiden dan kita harus bersyukur dan mengucapkan terima kasih, tapi persoalan PEK 2 ini tidak selesai. Meninggalkan persoalan-persoalan yang masih panjang harus kita perjuangkan, terutama tentang masjid yang digusur, sungai-sungai yang diuruk masih banyak, tanah negara yang diserobot, tanah rakyat juga yang belum dibayari, banyak hal lah. Mungkin salah satunya juga pelaku pagar laut juga baru hanya klasterinya, itu pun baru satu. Pasti ini kan banyak pelakunya walaupun klasterinya, tapi ada penjahat yang lebih besarnya dan ini juga masih belum tersentuh. Artinya untuk tanggal 10 ini yaitu hari pahlawan dan kita harus peringati itu sebagai para pejuang. Maka kami menghimbau kepada seluruh rakyat Banten dari mulai ujung selatan sana sampai ujung utara. Mari kita bersama-sama membersamai peringatan Hari Pahlawan ini dengan aksi. Tempatnya itu di Tugu Mawok. Di Tugu Mawok. Mari kita bareng-bareng kumpul di sana sambil kita silaturahmi, ketemu dengan tokoh-tokoh Jakarta, ketemu dengan pejuang-pejuang. Artinya kami berharap dukungan ini bukan hanya sebatas moral dan doa, walaupun itu penting dan saya hargai. Ada kalanya kita juga harus hadir di lapangan sebagai simbol perawanan kita agar supaya para penjajah oligarki ini tidak semena-mena dengan kita sebagai orang Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 November kita ingin gunakan sebagai hari restorasi kembali Banten yang hampir dihancurkan oleh PEK 2. Itu 10 November di Mauk. Jadi saya berharap orang Banten untuk datang. Agendanya satu adalah menuntut kembali agar seluruh aset negara dikembalikan, seluruh tanah rakyat yang diambil oleh PEK 2 dikembalikan, kemudian meminta agar Pemda, terutama Gubernur Bupati, turun membela rakyatnya untuk dalam rangka restorasi Banten yang hampir dicaplok oleh PEK 2. Yang ketiga adalah meminta agar Presiden Prabowo memfungsikan otorita pantai utara Jawa agar membatalkan semua RUTR, RUTW yang sudah dibentuk Pemda agar betul-betul pantai utara Jawa kembali dikuasai negara. Amin. Nah, yang ketiga adalah meminta agar wilayah-wilayah yang sudah diubah atas, saya yakin desakan PEK 2, dari wilayah pertanian menjadi wilayah pemukiman yang faktanya tetap sebenarnya adalah empang dan sawah, itu dikembalikan ke wilayah pertanian kembali. Dan meminta agar Menteri Pertanian kembali menyelamatkan lumbung pangan di pantai utara Jawa. Itu kira. Jadi 10 November adalah Hari Pahlawan yang kita kaitkan dengan Hari Restorasi Kerusakan Banten oleh PEK 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ngomong? Wakil perempuan satu ya. Bu Menu dan kemudian nanti Brigjen Purnomo. Pak Narko mana Pak Narko? Sudah pulang. Udah pulang? Oh, sholat ya. Oke, silakan. Hah? Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya adalah sebagai wakil dari Mama atau perempuan, kaum wanita. Jadi kan tanggal 10 November adalah tonggak dari perlawanan dari kita, ibu-ibu. Mama itu bukan lagi tugasnya, itu adalah menjaga rumah saja, tetapi tugasnya kita adalah sekarang untuk menjaga rumah kita, rumah besar kita yaitu Indonesia. Jadikan tahun ini adalah pelajaran untuk para oligarki dan juga nanti tanggal 10 November Banten itu merupakan contoh untuk daerah-daerah lain supaya tidak ada lagi oligarki yang berani untuk merebut kembali kedaulatan Indonesia. Bangkit kaum wanita, ingat kita adalah pilar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanggal 10 kita harus kumpul di Banten dalam rangka mempertahankan wilayah Republik ini dari keinginan sekelompok orang yang ingin mencaplok wilayah Republik Indonesia. Oleh karenanya, saya berharap kepada Bapak Ibu yang di Banten harus hadir di Mauqah. Ya, untuk kita sama-sama, kita dari Jakarta, dari Bandung akan datang membersamai dalam rangka mengembalikan hak-hak rakyat tentang wilayah Banten. Terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Ini ada satu nih. Masih ada, ya. Satu lagi. Semenit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Banten khususnya, kami ingin membersamai perjuangan rakyat Banten. Ya, seperti kita ketahui bahwa ciri-ciri Banten itu adalah religius, agamis, bukan tempat maksiat, bukan tempat penyelundupan, ya, dan bukan tempat orang asing. Ingat, Banten tidak boleh diinvasi oleh RRT, ya, atau RRC gitu ya. Tidak boleh diinvasi oleh Cina dengan bungkus atau casing investasi di PIK 2. Ya, saya kira itu kuncinya, dan mohon para ulama di Banten itu bersatu, ya. Kemudian Sultan Banten bersama jajarannya, ayo ikut bersama-sama di sini. Lupakan dulu gesek-gesekan kecil. Ayo kita sama-sama berjuang. Saya membantu di belakang Anda sekalian. Terima kasih. Lawan aduan. Ini terakhir ya. Tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap aksi Mauk 10 November itu aksi yang cukup besar untuk menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Ini berbahaya bagi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Banten adalah barometer. Karena apa? Karena dekat dengan Jakarta sebagai ibu kota politik. Nah, kemudian saya juga menghimbau, Banten adalah provinsi sejuta santri. Oleh karena itu saya mengharapkan para santri juga turun. Kita tahu 10 November itu diilhami oleh resolusi jihad para ulama pada tanggal 22 Oktober. Dan jadikanlah juga bahwa turunnya saudara-saudara membantu atau menentang ketertindasan di Banten inilah sebagai ladang jihad bagi saudara-saudara. Lawan aguan, lawan ketidakadilan, lawan warisan-warisan pembangunan yang tidak adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya, saudara sekalian dan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, selesai ya. Nanti teriak-teriaknya 10 November. Sekarang press conference dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.